Perkenalkan, nama saya Stephen Emmanuel Suryana dengan NIM 6820202124. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan dari kelompok kami tentang struktur organisasi, job description, dan proses bisnis pada Halodoc. Struktur organisasi. Yang pertama, Direktur Utama adalah jabatan tertinggi untuk jajaran eksekutif dalam suatu perusahaan. Yang kedua, Dewan, bertanggung jawab untuk mengawasi secara terus-menerus setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh direksi. Yang ketiga, DOP adalah Digital Outpatient untuk menangani lini bisnis perusahaan secara daring. Yang keempat, In-Hospital Service adalah yang menangani lini bisnis perusahaan secara luring. Yang kelima adalah Health Service. Dalam aplikasi Halodoc, terdapat fitur di mana pasien bisa menggunakan asuransi saat menjalani konsultasi. Yang keenam adalah Value Chain, merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan di mana setiap aktivitas atau langkah yang dilakukan dapat menambah nilai atau value terhadap jasa atau organisasi yang dilakukan perusahaan. Yang ketujuh adalah Business Development, adalah yang akan bertanggung jawab dalam merancang strategi dan menyusun target jangka panjang perusahaan. Yang kedelapan adalah Corporate Sales, adalah untuk mendeskripsikan jasa perusahaan kepada mitra yang potensial, menunjukkan keuntungan yang didapatkan dengan melakukan kerjasama. Yang kesembilan adalah Strategic Partnership, bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang baik antara mitra dan merancang strategi untuk target selanjutnya. Yang ke-10 adalah Investor Relation, bertanggung jawab untuk menyusun strategi komunikasi pada investor, calon investor, dan masyarakat pasar modal. Yang ke-11 adalah Marketing, adalah kegiatan memasarkan perusahaan dengan berbagai cara, agar perusahaan dikenal oleh masyarakat secara merata. Yang ke-12 adalah Produk, adalah yang bertanggung jawab mengurus seluruh produk yang ada di perusahaan, dimulai dari tahap survei, hingga eksekusi dan juga maintenance. 13 adalah Tech, bertanggung jawab atas perangkat komputer, perangkat lunak, dan juga mengurus sistem jaringan yang ada di perusahaan. Yang ke-14 adalah FA Support, merupakan penasihat keuangan di mana tanggung jawabnya adalah membantu mengelola keuangan dengan memberi nasihat. Ke-15 IT Infrastruktur, adalah untuk memastikan seluruh keamanan dan performasi selama kegiatan bisnis perusahaan berlangsung, dan mendukung seluruh aplikasi bisnis perusahaan dalam database dan dokumen. 16 adalah Customer Service, adalah berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung, seperti membantu pelanggan menghadapi kendala yang terjadi. 17 adalah Medical, adalah untuk mengurus dan mempertahankan hubungan perusahaan dengan instansi-instansi luar yang berkaitan dengan kesehatan seperti ID, Kemenkes, dan lain-lain. 18 adalah Corp Affairs and Gov Relation, bertanggung jawab untuk mengedukasi perusahaan mengenai regulasi-regulasi dan hal seperti apa saja yang perlu diawasi. 19 adalah Human Capital, bertanggung jawab untuk mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kepegawaian untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya adalah Job Description. Yang pertama, Apoteker, tugasnya adalah memantau pesanan farmasi dari pelanggan berdasarkan peraturan Indonesia dan perusahaan, lalu memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap proses pemesanan, lalu responsif terhadap masalah pelanggan, tindakan tindak lanjut yang kuat, dan bersedia bekerja shift 24 jam. Yang kedua adalah Analisis Intelijen Bisnis. Tugasnya adalah menangani permintaan ad hoc untuk menemukan data, eksplorasi, dan wawasan untuk meningkatkan bisnis dan produk, lalu menetapkan persyaratan untuk mengembangkan laporan, lalu mengumpulkan dan meneliti data, lalu berkolaborasi dengan insinyur data dan UKM sistem sumber untuk menyelesaikan masalah kualitas data yang mungkin terjadi, dan memberikan mereka bukti pendukung sesuai kebutuhan. Lalu meninjau laporan data secara teratur, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dan tindak lanjuti untuk memastikan penyelesaiannya. Yang ketiga adalah insinyur data,
Tugasnya adalah menulis kode yang bersih, terukur, dan dapat diuji untuk dijalankan. Lalu merakit kumpulan data besar dan kompleks yang memenuhi persyaratan bisnis fungsional atau non-fungsional. Lalu membangun infrastruktur yang diperlukan untuk data ETL yang optimal dari berbagai sumber data menggunakan SQL dan teknologi data yang besar. Lalu membangun alat analitik yang memanfaatkan jalur data untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi anggota tim analitik dan ilmuwan data. Lalu memantau kinerja dan terus meningkatkan infrastruktur. Yang keempat adalah kemitraan perusahaan. Tugasnya adalah untuk membangun hubungan baru dengan B2B, business to business. Lalu mempertahankan dan memperdalam hubungan dengan mitra B2B, lalu mencapai pendapatan penjualan, lalu membuat kampanye penjualan untuk tim. Yang kelima adalah insinyur pengembangan perangkat lunak iOS. Tugasnya adalah uji perencanaan desain dan eksekusi untuk aplikasi dalam lingkungan pengembangan tangkas atau Scrum. Lalu rancang, buat, dan mempertahankan kerangka kerja otomatis seluler untuk platform iOS dan Android. Lalu merancang dan membuat dan mempertahankan semua pengujian otomatis dari berbagai jenis UI, API, integrasi, regresi, dan lain-lain. Lalu bekerja sama dengan pengembang seluler untuk memastikan waktu uji coba tercepat dan paling efisien. Lalu merancang, membuat, dan memelihara alat pelaporan untuk memberikan analitik kepada pemangku kepentingan. Lalu merancang, membuat, dan mempertahankan alat pemantauan dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kualitas tertinggi di setiap fase aplikasi. Lalu memiliki kualitas aplikasi setiap saat. Yang keenam adalah manajer akun utama. Tugasnya adalah melayani sebagai individu yang berhubungan dengan klien dengan menjadi penghubung dan menanggapi pertanyaan dan kebutuhan klien. Lalu strategi dan merencanakan inisiatif pemasaran yang akan mendorong jumlah transaksi dari klien kami. Lalu menghasilkan perkiraan berdasarkan data dan analisis hasil pasca keterlibatan. Lalu menetapkan pendekatan yang sistematis yang digerakkan oleh proses untuk melibatkan klien baru. Lalu mempertahankan hubungan dan mencari peluang baru untuk bekerja lebih jauh dengan klien yang sudah ada. Lalu membuat dan mengelola promosi konten, pembagian prospek, dan atau kemitraan acara. Lalu berkolaborasi dengan manajemen senior dan anggota klien lainnya untuk menyelaraskan tujuan internal kami yang berhubungan dengan mitra baru dan yang sudah ada. Yang ketujuh adalah pimpinan pemasaran kinerja. Tugasnya adalah menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam strategi pemasaran digital yang efisien. Lalu mengembangkan, membuat, mengelola, dan memantau kampanye berbayar di seluruh digital. Lalu menjalankan kampanye awareness, pemasaran ulang, dan pengujian A/B di atas kampanye performa. Lalu memantau dashboard analitik web atau seluler, alat pelaporan utama, sorotan penunjuk, dan area peningkatan. Lalu perencanaan dan pengendalian anggaran, yaitu alokasi anggaran, CAC, dan lain-lain. Lalu mengembangkan penjaga kemitraan yang erat dengan tim internal dan eksternal, yaitu agensi, penerbit, influencer, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah insinyur utama, yaitu pada aplikasi seluler. Tugasnya adalah mengidentifikasi pola masalah dan isu untuk refactoring dan mendesain ulang area kepemilikan. Lalu memecahkan masalah sistem atau subsistem yang berkandung secara efektif. Lalu mengidentifikasi paradigma pengkodean
yang tepat untuk konteks tertentu, lalu meningkatkan standar pengkodean di seluruh tim, lalu memberikan masukan untuk cakupan uji fungsional ujung ke ujung untuk produk, lalu memainkan peran penting dalam pemilihan tumpukan teknologi dan pilihan teknologi untuk tim, lalu membuat rencana pendampingan formal untuk pertumbuhan seorang insinyur dalam kompetisi yang ditugaskan, lalu mengkualifikasi minimum didasarkan pada keahlian di platform ini, yaitu Android atau iOS. Lalu yang ke-9 adalah administrator basis data senior. Tugasnya adalah melakukan administrasi database dengan MySQL, PostgreSQL di AWS. Pastikan praktik terbaik akses dan keamanan basis data. Lalu bekerja sama dengan tim pengembangan untuk meninjau perubahan skema DB di setiap siklus rilis. Lalu pantau kinerja DB untuk query lambat, indeks, dan berbagai metrik DB lainnya. Lalu pengalaman tentang migrasi database dan alat pemantauan kinerja. Lalu ingin mempelajari teknologi dan alat baru. Yang ke-10 adalah insinyur pengembangan perangkat lunak Android. Tugasnya adalah merancang, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi Android berkualitas tinggi. Lalu bekerja sama dengan tim produk, operasi teknis, dan dukungan pelanggan sebagaimana berlaku. Lalu mengkontribusikan ide dan perhatian pada tahap PRD, termasuk kekhawatiran tentang sistem pemeliharaan yang tinggi. Lalu berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Lalu berkomunikasi dan mengelola dependensi secara proaktif dan efektif. Yang ke-11, insinyur pengembangan perangkat lunak atau back-end. Tugasnya adalah merancang, mengembangkan, dan menerapkan layanan micro atau API back-end berkualitas tinggi. Lalu bekerja sama dengan tim produk, operasi teknis, dan dukungan pelanggan sebagaimana berlaku. Lalu mengkontribusikan ide dan perhatian pada tahap PRD, termasuk kekhawatiran tentang sistem pemeliharaan yang tinggi. Lalu berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Lalu proaktif dalam berkomunikasi dan mengelola dependensi secara efektif. Yang ke-12 adalah manajer produk atau bidan. Tugasnya adalah memiliki siklus produk lengkap dari ide hingga peluncuran dan iterasi produk yang berkelanjutan. Lalu bekerja dengan tim riset pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Lalu mengubah cerita pengguna menjadi persyaratan produk. Lalu bekerja sama dengan tim desain dan teknik untuk mengembangkan solusi yang memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan memberikan nilai maksimal bagi bidan dan pasien mereka. Lalu memiliki peta jalan produk dan kelola simpanan produk. Lalu membantu membuat dan menyampaikan konten teknis untuk komunitas seperti dokumentasi, tutorial, presentasi, dan lokarya. Lalu mendorong dan merayakan keragaman dalam komunitas yang Anda bangun. Selanjutnya adalah proses bisnis Halodoc, yaitu terdiri dari pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Zenita Yunika Tririnata dengan NIM 68202132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan kelompok kami yang sudah merancang use case diagram pembelian obat Halodoc. Jadi di use case diagram ini terdapat aktor-aktor seperti customer, database, apoteker, dan driver. Dari aktor-aktor tersebut memiliki perannya masing-masing. Seperti customer memiliki peran dapat memilih obat atau juga dapat memilih obat dengan menggunakan resep. Lalu customer juga dapat melakukan konfirmasi alamat, customer dapat melakukan pembayaran, dan juga customer dapat melakukan login. Nanti dari login tersebut akan terjadi autentifikasi. Lalu peran dari apoteker dapat melakukan login.
apoteker juga dapat menerima pesanan obat. Lalu peran driver dapat melakukan login dan juga dapat melakukan konfirmasi pesanan. Lalu untuk peran database juga memiliki peran dalam pemilihan obat. Jadi semisal kalau customer ingin mencari obat atau ingin memilih obat, nanti database yang akan menyimpan data-data produk-produk obat yang nantinya akan ditampilkan oleh sistem. Database juga memiliki peran dalam login karena nantinya database akan melakukan verifikasi username dan password yang akan diinput oleh customer atau apoteker ataupun driver. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Hirasdiatmoko dengan NIM 682020-138. Pada activity diagram ini terdapat 5 aktor, yaitu customer, sistem, apoteker, driver, dan database. Activity diagram dimulai dengan membuka aplikasi Halodoc. Selanjutnya, pada sistem menampilkan menu login. Setelah itu, si customer dapat mengisi username dan password. Selanjutnya, sistem request validasi info login, maka di database akan divalidasi apakah username dan password itu benar. Jika salah, akan kembali ke menu login. Jika benar, di sistem akan menampilkan homepage Halodoc. Selanjutnya, customer dapat memilih toko kesehatan. Pada toko kesehatan, di sistem terdapat obat dan vitamin berdasarkan kategori. Customer dapat memilih kategori, maka sistem akan request produk obat kepada database. Yang database menyimpan harga, nama, gambar, dan produk. Setelah itu, sistem akan menampilkan harga, nama, gambar, dan produk. Customer dapat memilih produk tersebut dengan 2 sistem, yaitu manual dan menurut resep. Selanjutnya, customer dapat check out atau tambah produk. Jika tambah produk, akan kembali pada pemilihan kategori. Jika langsung check out, maka produk akan dimasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, sistem mencari apotek, dan sistem menampilkan apotek rekomendasi. Selanjutnya, customer dapat memilih lokasi saat ini, dan di sistem menampilkan lokasi customer saat ini. Customer dapat melakukan pembayaran, dan terdapat pilihan metode pembayaran di sistem, dan customer dapat memilih dan melakukan pembayaran. Pada apotek, di apoteker terdapat kegiatan menyiapkan pesanan. Selanjutnya, pada driver dikonfirmasi pesanannya. Selanjutnya, driver dapat mengantarkan pesanan ke customer. Pesanan diterima. Sekian dari saya. Terima kasih.